Gria lansia itu sebenarnya kan tidak boleh Bu untuk orang yang masih punya keluarga, apalagi punya anak dua. Nah, berhubung tidak ada titik temu, bersedia ya dengan segala resiko ya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, ingin pelajari dulu draftnya. Tekel ya. Pewakili aku ndelok postingane wong kewendeng. Wong ibu wis karo situ wis tuwek iso dibawa nang Gria lansia iki. Iku nang dia, anak wedok menisan. Oh, teke nang ndi? Anak lanang ojo Lah, iya. ngono, anak wedok lho guys iku. Iku Anak lek lair wedok metu lho. toton nyawa guys, metu tempe iku lek laire iku ya. Ora metu watu guys ngono lho. Kok Allah Mbak, tega banget kamu Mbak membawa orang tuamu yang sebentar lagi juga akan pergi meninggalkanmu Mbak. Ya Allah Mbak, aku nggak habis pikir Mbak. Kok bisa ya sambil guyu, sambil drenges, sambil tersenyum. Udah dibilangin kok tegel ya gitu ya. Aduh, manusia macam apa ini. Insya Allah dua wanita ini lebih mulia daripada pelacur yang di jalanan. Baru-baru ini ya ada seorang ibu yang sudah tua umurnya 74. Dia diserahkan oleh kedua anaknya perempuan ke semacam panti lansia. Dia tanda tangan dia tanda tangan di atas materai, bahkan dia rela tidak dikabari seandainya ibunya meninggal nanti. Jadi terlepas dari itu semua teman-teman ya, saya tidak mau menghujat, saya tidak mau menyalahkan apa. Kalau kamu itu bisa ada di dunia ini karena emak kamu. Dan ingat, kamu itu pasti punya anak. Karma itu pasti berlaku. Dajjal udahnya. Dia yang sudah mengandung, dia yang sudah merawat jenengan. Coba bayangkan di masa kecil Anda ditimang-timang, dicarikan nafkah demi kehidupan jenengan. Bahkan seorang ibu tidak rela anaknya disentuh nyamuk. Disentuh Kenapa? Karena sama ibunya aja dia tega untuk membuangnya, apalagi dengan kamu suaminya. Saat kamu sakit, kamu akan ditelantarkan oleh istri-istrimu itu. Jadi buang istrimu. Dia tega. Ketika dia memperlakukan ibunya, ya, dan ini nanti akan dibalas sama anaknya, bisa jadi sama orang terdekat, bisa jadi hati-hati ya. kenapa ya Allah ini kedua ibu ini maaf ya. Kok tega gitu. Bu, saya seorang ibu mempunyai anak. Bandelnya kayak apa, tiap hari mabok, tiap hari meres, tiap hari minta uang, ngamuk dan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberi kesehatan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita membahas video yang lagi viral di sosial media. Yang lagi viral, Ibu Nasika, beliau dibuang oleh anaknya ke Gria Lansia Malang karena anaknya tidak mau mengurus beliau. Tapi ada yang bikin nyesek dan bahkan membuat hati hancur, yaitu kedua anaknya Sri Rahayu dan Fitria berpesan kalau ibunya meninggal agar tidak dikabari. Waduh, dan berita ini sangat viral sekali teman-teman. Coba seperti apa informasinya, berikut ini videonya. Gini Bu ya, saya jelaskan. Gria lansia itu sebenarnya kan tidak boleh Bu untuk orang yang masih punya keluarga, apalagi punya anak dua. Nah, berhubung tidak ada titik temu, dengan istilahnya tidak ada yang merawat atau tidak mau merawat atau apalah, yang jelas kan tidak ada titik temu siapa yang mau merawat ibunya kan gitu. Nah, ibu boleh menyerahkan ke Gria lansia, tapi total itu tidak akan ketemu ibu lagi.
Nggak akan ketemu ibu lagi. Kalau meninggal nggak kita kabari. Bersedia ya? Dengan segala risiko ya? Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, yang pelajari dulu draftnya. Cekel ya? Apa wis dalane ngoten lho, Pak. Enak ngomong wis dalane ngoten Pak. Wis dalane matamu yo. Ini ibu kandung kamu sendiri loh, kok tega membuang ke panti jompo. Masya Allah. Oke teman-teman, coba kita lihat seperti apa komentar netizen berikut ini videonya. Pewakili aku ndelok postingane wong kewendeng. Wong ibu wis kare situ wis tuwek iso dibawa nang kriya lansia iki. Muga-muga iso dibawa anake. Sumpah pewegelan arek kok ngono iku. Biyen gak ngaji ta ya apa ngono iku, sumpah. Kok mentolo wis tuwek dibawa nang kriya lansia. Mengong jane. Dan muga mesti diwales anake kon diguak pisan kon. Leleran di embong kon mari iki kapok. Kapok. Taken wis tuwek. Wong ngono biyen dipletes sayang anak kaya ngono kok sadi lairno. Ini loh guys, aku mau menanggapi kasus yang lagi-lagi viral ya sekarang ini. Jawa Timur ya kayaknya ya, yang orang tuanya dititipkan ke panti jompo apa itu Gria apa itu ya. Iku loh guys, otaknya iku nang dia, anak wedok menisan ya. Otaknya nang dia. Anak lanang ojo ngomong, anak wedok loh guys iku. Iku lek lairno ketotonnya, wo guys, metu tempe iku laire iku ya. Ora metu watu guys ngono lho. Kok mentolone lho, mbokne iku lho dititipno nang panti jompo. Sik kuat ngrumat guys, tenan. Jancuk ora slamet. Tunggu anak-anake tenan. Ora slamet. Malang kadak uripe kuwi kok tenono wis to. Aku jan erosi guys. Tenono. Hai Mbak yang cantik, Assalamualaikum. Kok tega ya Mbak membuang orang tuanya? Orang tuamu sudah susah payah membesarkanmu dari kecil. Sekarang sudah tua kamu buang ke panti jompo. Kemana hati nuraninya Mbak? Apa nggak takut karma dari Allah Mbak? Ya Allah Mbak, tega banget kamu Mbak membuang orang tuamu yang sebentar lagi juga akan pergi meninggalkanmu Mbak. Ya Allah Mbak, aku nggak habis pikir Mbak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah membuang orang tuamu Mbak. Berarti orang tuamu salah mendidikmu dari kecil atau seperti membesarkan apa itu sekarang orang tuamu? Kok bisa ya sambil guyu, sambil drenges, sambil tersenyum. Udah dibilangin kok tegel ya. Gitu ya. Aduh, manusia macam apa ini? Insya Allah, dua wanita ini lebih mulia daripada pelacur yang di jalanan. Insya Allah itu lebih mulia. Mudah-mudahan banyak pelacur yang menghormati ibunya daripada wanita ini ya. Aku masno wong ini iki mentolo tak idoni raine. Wong tuwek ngetono ndas. Cendunge. Lah iya. Nyerano nang mati jompo karo drenges. Asu. Manusia bangsat ini. Jengkel. Berita yang lagi viral baru-baru ini ya, ada seorang ibu yang sudah tua umurnya 74. Dia diserahkan oleh kedua anaknya perempuan ke semacam panti lansia karena keduanya tidak mau merawat ibunya. Di situ perjanjiannya apabila menyerahkan maka tidak akan pernah bertemu, dan apabila kelak meninggal juga tidak akan dikabari. Dan keduanya tidak ada
raut sedih ya, malah Nggak ada. kedua ketawa gitu loh. Aku nggak bisa bayangin bila jadi ibu itu kok tega, ya Allah. Tega, ya Allah Gusti. Tega sekali sama ibunya. Kalau kita di posisi sebagai ibunya, ya Allah, ya Rabbi, Astaghfirullahaladzim. Sampai nggak kuat ngomong ini guys, mbak-mbak ini ya. Beneran, kalau coba deh kamu lihat aja videonya sendiri ya, orang tegel. Beneran orang tegel. Ya Allah, miris banget guys. Jadi benar teman-teman ya, ada kata-kata seperti ini. Satu orang ibu bisa merawat 10 anaknya, membesarkan 10 anaknya. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu ibunya di saat mereka sudah tua. Oke, jadi pagi ini guys ya, pagi ini ada berita yang lagi viral. Jadi ceritanya ada 2 orang ibu, ada 2 orang anak. Dia itu wanita ya, dia wanita. Dia dengan entengnya, dengan ikhlasnya dia menyerahkan ibu ini ke Gria Lansia Malang. Dia tanda tangan, bahkan dia tanda tangan di atas materai. Bahkan dia rela tidak dikabari seandainya ibunya meninggal nanti. Jadi terlepas dari itu semua teman-teman ya, saya tidak mau menghujat, saya tidak mau menyalahkan apapun permasalahan Anda, apapun permasalahan sampean Bu, itu adalah masalah sampean. Cuman di sini saya sebagai wanita dan mungkin wanita-wanita di sana, semoga kita teman-teman ya dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Jadi mau Amin. seapapun kondisi ibu kita, itu adalah tanggung jawab kita ya. Sebisa mungkin kita harus bisa merawatnya, karena itu adalah surga kita guys, surga kita ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Manusia zaman sekarang memang udah pada nggak berotak. Iya, lupa kamu. Kalau kamu itu bisa ada di dunia ini karena emak kamu. Dan ingat, kamu itu pasti punya anak. Karma itu pasti berlaku. Dajjal udah nyerahin emaknya ke panti jompo. Terus habis itu pas tanda tangan tertawa lepas. Kamu manusia apa bukan? Masih kecil kamu dilahirkan, dirawat, diasuh, kasih makan enak-enak. Gilir mak kamu sudah tua, karena dia pikun, kamu buang kayak gitu aja. Gak ada otak kamu. Ya, otak kamu tak tembung. Jangan bilang karena susah, karena miskin. Kamu masih bisa hidup, masih bisa makan hingga hari ini. Berarti kamu punya badan yang sehat kan? Kamu masih ada rezeki kan? Gak laju bikin kamu miskin, gak ngesek emak kamu itu.
Ya seada-adanya kamu aja, kagak mungkin juga emak kamu mau makan yang enak-enak kalau memang kamu nggak mampu. Please. Gak ada otak kamu orang itu ya. Semoga tidak terjadi ke anak dan ketujuh keturunan kami. Cukup habis di kamu orang dua itu aja. Anak belis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit Pak ya videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan untuk Bapak yang sudah mau menambung Ibu, dilimpahkan rezeki, dilimpahkan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan jenengan. Amin. Dan saya sangat kecewa, walaupun itu bukan ibu saya, tapi harusnya seorang perempuan itu bisa menghargai ibunya, apalagi jenengan juga anak perempuan kan gitu. Dia yang sudah mengandung, dia yang sudah merawat jenengan. Coba bayangkan di masa kecil Anda ditimang-timang, dicarikan nafkah demi kehidupan jenengan. Bahkan seorang ibu tidak rela anaknya disentuh nyamuk, disentuh lalat pun nggak boleh, nggak rela. Itu seorang hati ibu nggak seperti itu. Bukan hanya hati ibu, hati orang tua. Tapi ternyata hasil akhirnya seperti ini. Saya lihat dengan yang anak-anak ini tersenyum, dan yang satunya bilang ini sudah surat, sudah jalannya. Loh, gimana bisa jalannya? Anda itu seorang anak. Harusnya Anda sadar, seandainya ibu Anda mau membunuh Anda di waktu kecil, sudah dibunuh kalau tahu seperti ini. Itu karena dia apa? Karena kasih sayang beliau, hingga Anda menjadi tumbuh dewasa seperti ini. Dan seorang ibu atau orang tua itu tidak pernah ada salahnya untuk anak. Tidak. Makanya wajib kita hormat, wajib kita mengalah demi ibu, demi orang tua. Emang terkadang ada rasa yang begitu, ya kan, karena apa? Orang semakin tua itu pola pikir semakin kayak berubah. Itu ya emang benar. Tapi kita sebagai anak sudah dewasa, untuk apa kita dididik kan gitu. Dan ingat ibu ya, tabur tua itu ada, hukum alam itu ada. Jangan-jangan jenengan nanti di perjalanan usianya nanti yang tua, udah mulai sepuh, bisa ini terjadi pada diri Anda, bisa terjadi pada jenengan. Karena apa? Apa yang Anda lakukan, apa yang ibu lakukan ini suatu contoh buat anak turun jenengan. Itu udah pasti. Karena apa? Dipandang anak ini bukan suatu hal yang salah. Mereka membenarkan kalau ibuku bisa seperti ini, kemungkinan anak-anak Anda bisa seperti ini, bahkan lebih kejam. Betul. Saya yakinkan itu. Saya yakinkan. Saya juga yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Yang masih punya keluarga, apalagi punya anak dua. Miris ya dengan dua perempuan ini yang sudah menyerahkan ibunya di panti jompo ya. Sangat miris sekali. Untuk ya, semoga aja video dilihat oleh para suaminya. Aku sarankan untuk para suaminya untuk membuang dua wanita ini ya. Karena apa? Karena sama ibunya aja dia tega untuk membuangnya, apalagi dengan kamu suaminya. Nah, saat kamu sakit, kamu akan ditelantarkan oleh istri-istrimu itu. Jadi buang istrimu. Dia tega sama ibunya. Bukan untuk perempuan saja, untuk laki-laki pun sama. Kalau ada anak laki-laki atau anak perempuan membuang ibunya, dia tidak pantas untuk dijadikan raja di rumah ataupun ratu di rumah kita. Itu setan bermuka. Oke, izin sedikit ya Pak ya. Ini cerita lengkapnya. Ada dua orang anak yang menitipkan total ke gria lansia ibunya yang berusia 74 tahun. Maksudnya total itu ketika nanti ibunya sudah patok 2, itu anak tidak dikabari ya, dan si anak menjawab sudah jalannya. Oke, ini menurut kedua anaknya ya. Ginilah ya, untuk
kalau Anda bilang ini sudah jalannya, ya, nanti beberapa tahun yang akan datang, ketika dirimu diperlakukan sama seperti ibu kalian seperti ini, ya mungkin sudah jalannya dan harus bisa Sudah terima. jalannya. Karena Harus terima. biasanya, ya, karma itu berlaku lebih mengerikan, lebih sadis dari yang Anda lakukan sebelum-sebelumnya, ya. Betul, Mungkin Bu, kali betul, ini betul. saya kasih contoh ya. Kali ini anak ini menaruh ibu, ya, di lansia, ya. Mungkin balasannya nanti, ya, akan berlipat-lipat, lebih menyakitkan, lebih menyedihkan Pasti Bu. ketika dia memperlakukan ibunya, ya. Dan Ya. ini nanti akan dibalas sama anaknya, bisa jadi sama Bisa orang jadi. terdekat, bisa jadi. Hati-hati, ya. Ya. Ingat, ya, perjuangan seorang ibu ketika hamil, ya, melahirkan, membesarkan dengan kerja pontang-panting hanya untuk membiayai pendidikan anak, ketika sudah umur tidak mau merawat. Saya melihatnya mungkin kedua anaknya ini lagi dihajar ekonomi, ya, jadi melakukan tindakan seperti ini, ya. Tinggal nanti beberapa tahun yang akan datang siap menerima karmanya. Wis dalane matamu nih. Mbak, ya Allah. Dajal donya muncul. Iki wong loro iki. Sing guri ya, ireng, goyang, guyu. Sing arep iku ya ngono. Iku wong tuamu dhewe. Iso kekeken gak gelem rambut iki lho. Lah iya. Ini jawabanmu kok enteng gelani. Nek wis kadung tok kene. Ono suatu kejadian meninggal dunia ibumu, kon gak dikabari. Cangkemmu lho enteng gelani nek ngomong ya. Ya gak apa-apa. Ngelirno kon iku bondo nyawa. Lah iya. So. Kurang tau rasakno kowe iki. Mbok temen hatimu iki. Masya Allah. Wes seger waras gak penceng, gak pincang. Ya cek sehat ngeramut wong tuwane dhewe iki lho. Gak gelem lho utangmu kok ndi mandar muga nang cepet to karmamu teko. Amin. Duh, dajal. Sebelumnya saya minta maaf kalau komen saya ini menyakitkan perasaan seseorang. Tapi menurut saya ya, itu kedua orang ini ya, kedua ibu ini ya sudah tidak punya hati, sudah tidak punya perasaan. Menurut saya itu ya Allah, udah biadab. Dia tega membuang seorang ibu yang sudah renta, yang waktunya ya mungkin ya memang umur tidak tahu ya, tapi mungkin tidak lama lagi, berapa waktu lagi kita berbakti kepada orang tua. Itu orang tua yang melahirin kita, yang membesarkan kita, yang ngasih makan kita taruhannya nyawa. Kenapa ya Allah ini kedua ibu ini, maaf ya, kok tega gitu. Bu, saya seorang ibu mempunyai anak, bandelnya kayak apa, tiap hari mabok, tiap hari meres, tiap hari minta uang, ngamuk, dan harta benda saya udah hampir habis, Bu. Tapi saya untuk menyerahkan anak saya ke negara, saya masih mikir, saya masih belum tega. Saya ini selama ini saya masih nyari jalan solusi gimana anak saya. Kemarin saya datang ke Pak Dedi supaya anak saya bisa dimasukkan barak, tapi
Tapi untuk menyerahkan anak saya ke negara, saya belum tega karena kita tidak akan ketemu lagi. Ini ya Allah, astagfirullahaladzim, dua orang ibu menyerahkan ibunya, udah renta. Dia tega dan saya melihat kok dia tanda tangan, nggak bisa ketemu lagi. Kok ya Allah, astagfirullahaladzim, saya ya Allah, hati saya nangis melihat ibu itu. Nah teman-teman, seperti itu ya komentar-komentar dari netizen terkait viralnya Ibu Sri Rahayu dan Ibu Fitriah yang membuang ibu kandungnya sendiri di panti jompo. Seperti apa tanggapan kalian? Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.